Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya akan menjelaskan materi transformasi linear. Perkenalkan, saya sendiri Dedi Manata dan ada teman saya Bang Ajis. Silakan Bang Ajis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hakim. Selanjutnya ada Bang Karim, silakan. Perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Doirul Karim dan ada teman saya Mbak Victoria. Baik, perkenalkan nama saya Victoria dan ada teman saya Redia Manata. Terima kasih teman-teman. Pertama saya akan menjelaskan transformasi linear. Definisi transformasi linear. Jika F dibagi V sama dengan W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka F disebut transformasi linear jika F dikali U plus V min F kali U plus V F kali V untuk semua vektor U dan V di V. F kali KU sama dengan KF kali U untuk semua vektor U di dalam V dan semua skalar K. Misal F bagi R kuadrat, kemudian R3 adalah sebuah fungsi yang didefinisikan oleh F kali V sama dengan X, kemudian X plus Y, kemudian X min Y. Jika U sama dengan X V, Y 1 dan V sama dengan X U, Y 2, maka U plus V adalah X1 plus X2, kemudian Y1 plus Y2. Sehingga F kali U plus V sama dengan X1 plus V2, V U dikali X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2, kemudian X1 plus Y2 min Y1 plus Y2. Kemudian ada hasilnya F kali U plus F kali V. Demikian juga jika K adalah sebuah skalar, maka KU sama dengan Maaf Bang Randy, itu KX1, gitu. Oh, KX1, KY, sorry. Saya bacanya digabung. Sehingga F kali KU sama dengan KX1, KX1 plus KX1, kemudian KX1 min KY1. Kemudian K kali K dikali X1, kemudian X1 plus Y1, kemudian X1 min Y1. Kemudian hasilnya K kali FU. Jadi F adalah sebuah transformasi linear. Kemudian di sini ada transformasi linear dari R pangkat N kemudian menjadi R pangkat M. Misalnya E1, E2 sampai dengan EN adalah basis baku untuk Rn. Dan misalkan A adalah sebuah matriks N kali N yang mempunyai T E1, kemudian T E2 sampai dengan T En sebagai vektor-vektor kolomnya. Misal T dibagi R2 menjadi R2 diberikan oleh T determinan X1, X2 sama dengan X1 plus 2X2, kemudian X1 min X2. Maka TE1 sama dengan T1 dan 0 sama dengan 1 dan 1. Dan TE2 sama dengan T0 dan 1 sama dengan 2 dan 1. Jadi determinan A sama dengan matriks A sama dengan 1, 2, 1 dan min 1 adalah matriks baku untuk T di atas. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Victoria. Silakan Mbak Victoria. Silakan Mbak Victoria. Saya akan ya. Baik, ini di bagian jenis transformasi linear bidang.
Ini yang pertama, rotasi atau perputaran. Matrik baku untuk T adalah cons O sin O cons O. Kemudian di bagian 2, refleksi terhadap sebuah garis satu adalah transformasi yang memetakan masing-masing titik pada bidang ke dalam bayangan cerminnya terhadap garis satu. Matriks baku untuk A, refleksi terhadap sumbu Y atau yang mengubah X, Y menjadi min X, Y adalah dikali min 1 O1. Kemudian ini di bagian B, refleksi terhadap sumbu X atau yang mengubah X, Y menjadi X min Y adalah 1, 0, 0 min 1. Kemudian di bagian C, refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau yang mengubah YX, Y menjadi YX adalah 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian 3, ekspansi dan kompresi. Jika koordinat X dari masing-masing titik pada bidang dikalikan dengan konstanta K yang positif, dinamakan K lebih kecil 1, maka efeknya adalah memperluas gambar bidang dalam arah X. Jika O lebih besar K lebih besar 1, maka efeknya adalah mengkompresi gambar bidang dalam arah X. Disebut dengan ekspansi atau kompresi dalam arah X dengan faktor K. Matriks baku untuk transformasi adalah K0, 0, 1. Demikian juga jika koordinat Y dari masing-masing titik pada bidang dikalikan dengan konstanta K yang positif dinamakan K lebih kecil dari 1, maka efeknya adalah memperluas gambar bidang dalam arah Y. Jika O lebih besar dari K lebih besar 1, maka efeknya adalah mengkompresi gambar bidang dalam arah Y. Disebut dengan ekspansi atau kompresi dalam arah Y dengan faktor K. Matriks baku untuk transformasi ini adalah 1, 0, 0, K. Oke, selanjutnya silakan Bang Karim. Oke, di sini saya melanjutkan untuk geseran. Sebuah geseran dalam arah X adalah dengan faktor adalah transformasi yang menggerakkan masing-masing titik. Misal, X, Y sejajar dengan sumbu X sebanyak K, Y menuju kedudukan yang baru. Contohnya, X sama dengan K, Y, X sama dengan K, Y, geseran Y, matriks baku untuk transformasi ini adalah 1K, 0K, 01. Oke, dilanjut. Nah, sebuah geseran dalam arah Y dengan faktor K adalah transformasi yang menggerakkan masing-masing titik. Misal, X, Y sejajar dengan sumbu Y sebanyak KX menuju kedudukan yang baru. Contohnya, X, Y sama dengan tambah KY. Nah, di sini KX, mohon maaf. Di sini matrik baku untuk transformasi ini adalah 10K1. Lanjut. Jika dilakukan banyak sekali transformasi matrik dari R pangkat N ke R pangkat M secara berurutan, maka hasil yang sama dapat dicapai dengan transformasi matriks tunggal. Jika transformasi matrik T kurang dari 1, X sama dengan 1, A sama dengan A kurang dari 1 pangkat X. Kalau di sini T kurang dari 2, X sama dengan A kurang dari 2, dan X
Untuk selanjutnya Tn kurang dari N, X sama dengan A kurang dari N, X. Dari hasil R pangkat N ke R pangkat M dilakukan berurutan, maka hasil yang sama dapat dicapai dengan transformasi matrik tunggal Tx sama dengan Ax, di mana A sama dengan AX, AK sama dengan A2, A1. Oke. Nah, di sini ada contohnya. 1. Carilah transformasi matrik dari R pangkat 2 ke R pangkat 2 yang mula-mula menggeser dengan faktor sebesar 2 dalam arah E dan kemudian merefleksikannya terhadap Y sama dengan X. Oke, carilah transformasi matrik dari R pangkat 2 ke R pangkat 2 yang mula-mula merefleksikannya terhadap Y sama dengan X dan kemudian menggeser dengan faktor sebesar 2 dalam arah X. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Bang Aziz. Mohon maaf jika yang saya jelaskan kurang jelas. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dari Bang Karim tadi, yang contoh 1 sampai 2. Jawaban pertama, metrik baku untuk kegeseran adalah A1. Ada 1, 2, 0, 1. Dan untuk refleksi terhadap Y sama dengan X adalah A2 sama dengan 0, 1, 1, 0. Jadi metrik baku untuk geseran yang diikuti dengan refleksi adalah A2 kali A1. A1-nya ini, kemudian A2-nya ini. Akan menghasilkan jadi 0, 1, 1, 2. Nomor 2. Metrik baku untuk refleksi yang diikuti dengan geseran adalah A1 dikali A2. Jadi A1 ini dikali A2. Menghasilkan 2, 1, 1, 0. Dari contoh di atas, perhatikan bahwa A2 dikali A1 tidak sama dengan A1 kali A2. Beda jawabannya. Kemudian lanjut, jika T sama dengan R2 menjadi R2 adalah perkalian oleh sebuah metrik A yang punya inverse, dan misalkan T memetakan titik E, XY ke titik X aksen, Y aksen, maka X aksen, Y aksen sama dengan A kali X, Y. Dan XY sama dengan A-1, X aksen, Y aksen. Contoh, carilah persamaan bayangan sebuah garis Y sama dengan 2X plus 1 yang dipetakan oleh metrik A 3, 1, 2, 1. Jawabannya X aksen, Y aksen sama dengan 3, 1, 2, 1 dikali X, Y. Dan XY sama dengan 3, 1, 2, 1 min 1 dikali X aksen. Maaf, X aksen, Y aksen sama dengan 1. Metrik ini dikali min 1 menjadi 1, min 1, min 3, 3. Kali X aksen, Y aksen. Sehingga Y sama dengan X aksen min Y aksen, Y sama dengan min 2 X aksen, plus 3 Y aksen. Substitusikan ke Y sama dengan 2X plus 1, maka dihasilkan X-nya kita masukkan ke persamaan ini, jadi Y-nya kita masukin ke sebelah sini. Min 2 X aksen plus 3Y sama Y aksen sama dengan 2 kali X-nya masukkan ini, X aksen min Y aksen ditambah 2. Menghasilkan 5Y aksen plus 4Y aksen plus 1. Kemudian yang dicari Y aksen sama dengan 4/5 X aksen plus 1/5. Dan seperti ini jawabannya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.